karena tanaman kita sudah masuk fase pembungaan dan sampai pembuahan, kita perlu menambahkan MKP bosku kan. Titik X-nya itu kalau bisa lebih tinggi dari 1 jengkal dari mulsa bosku ya, titik X-nya. Karena di bagian bawah daun itu terdapat stomata yang fungsinya untuk menyerap nutrisi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya bosku. Oke bosku, hari ini tanggal 11 Desember tahun 2022 yang bertepatan dengan usia tanaman cabai kami berusia 53 HST. Alhamdulillah penampakannya sudah mulai nyata bosku ya. Semoga cabai saya ini, cabai yang kita usahakan ini mendapatkan hasil yang bagus, harga yang bagus, hasil yang melimpah, dan bisa mengantarkan kepada niatan-niatan kami ya bosku ya. Biasa bosku, sebelum saya mengaplikasikan penyepraian atau pemupukan itu, saya biasanya tetap keliling dulu memonitor tanamannya, kira-kira apa yang dibutuhkan tanaman bosku. Itu penting bosku ya, supaya kita itu enggak hanya berpatokan pada pada jadwal pemupukan dan pemberian nutrisi pada tanaman, tetapi kendala apa yang dihadapi dalam berbudaya ini kita bisa ketahui sebelum kita melakukan aplikasi ya bosku ya. Itu penting bosku, supaya kegiatan kita itu tidak mubazir atau terulang-ulang gitu ya bosku ya. Semisal masih ditemukan bercak daun misalnya, apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan dosis. Nah seperti itu bosku ya. Terus misalnya tanaman kita ini kurang subur, apakah perlu ditambahkan unsur nutrisi untuk penyuburnya, dan kira-kira apakah perlu ditambah kalsium untuk mencegah kerontokan. Nah kita lakukan penyerupaian dulu bosku, ibaratnya survei lah, atau memonitor dulu sebelum melakukan aplikasi ya bosku ya. Nah itu pengontrolan sebelum perlakuan aplikasi itu, yaitu saya bilang tadi penting, supaya kita dalam melakukan pengaplikasian baik semprot maupun pemupukan itu lebih efektif, terukur dan terencana sesuai target yang kita inginkan. Semisal kita mau menarget hama dan penyakit, berarti kita harus ngemik pupuk kita. Jadi kalau kita bisa mupuk sekaligus nyeprai, sekaligus memberikan insek atau fungi, itu kan lebih ngirit bosku ya, lebih ngirit waktu lah, seperti itu. Ini kemarin yang 2 jalur ini, yang jalur ini dengan jalur ini kemarin khusus penangannya saya bikin cabangnya itu cuma 2, 3 aja. Kalau ada yang terlalu besarnya sama ya saya kasih 4 lah kemarin itu bosku. Kalau bingung saya milih ya saya tinggalkan semua. Oh iya bosku, untuk bosku yang mungkin mengikuti metode yang saya terapkan ini bosku, saya ingin berbagi ini ya tips. Ini model X yang kita gunakan ini sudah mulai nampak fungsi dan manfaatnya bosku ya. Akan tetapi bosku yang belum sempat memasang atau belum saatnya dipasang, saya sarankan untuk bukaannya itu lebih lebar bosku ya. Bukaan X-nya ini lebih lebar ya, tidaknya 70 sampai 80 derajat lah. Ya 70 derajat rata saya bosku ya, 65 sampai 75 derajat lah. Kalau punya saya ini berapa, 45 derajat itu terlalu sempit bosku, nanti nggak mekar. Mekar itu maksudnya, nah setidaknya beginilah bosku. Ini lebar toh, beda toh dengan yang tadi.
lebar bukaannya X ini loh, lebih lebar. Nah nanti bosku, titik X-nya itu kalau bisa lebih tinggi dari 1 jengkal dari mulsa bosku ya. Titik X-nya ini harus lebih, kalau bisa lebih tinggi, paling enggak 1 jengkal 30 sentian lah. Nah ini bukaannya ini mantap, ini bukaannya ini sesuai yang saya harapkan yang ini. Memang kita kemarin sambil uji cobakan, titik X-nya itu bukaan apa namanya, bukaan tiang ajirnya itu seberapa sih yang sebenarnya ideal untuk tanaman cabai yang sistem 1 jalur ini itu bosku ya. Bosku bisa lihat, nah ini kan terlalu sempit ini bosku. Kalau terlalu sempit begini, nanti bukaan cabang Y-nya itu tabrak. Contohnya ini, nah sudah ini kan sempit ini ya. Ini cabenya nanti di atas kayak kira-kira gimana tabrakan. Kalau dia sedikit lebar, mungkin hasil dia nggak sek-sekan kayak begini itu bosku. Ya itu saran saya sih bosku ya. Kalau bosku suka yang sempit ya monggo. Tapi kalau punya saya ini karena tanamannya terlalu subur, saya mungkin apa namanya bikin agak lebar aja nantinya bosku. Ya setidaknya beginilah. Ini sekitar 50 derajat ini bukaannya. Ini bukaan X-nya ini lebih kurang 50 derajat. Nah ini 60-an derajat mungkin. Kalau yang ini 40 sampai 45 derajat, itu terlalu sempit bosku. Bukanya daun ini sek-sekan di atas masih. Oke bosku ya, untuk selanjutnya kita lihat keseruannya penyepraian. Bosku kalau mau tahu apa yang saya gunakan untuk nyeprai, berapa dosisnya, pupuk insektisida, fungisida apa yang saya gunakan untuk penyepraian kali ini, monggo yuk kita lihat keseruannya. Oke bosku, ini ngemiknya begini bosku ya, airnya itu setengah aja, jangan penuh-penuh. Nah ini amunisi yang saya pakai bosku, karena tanaman kita sudah masuk fase pembungaan dan sampai pembuahan, kita perlu menambahkan MKP bosku, karena tanaman saya belum pupuk. MKP nya saya pakai 5 sendok bosku per tangki 16 liter itu. MKP kita kasih 5 sendok makan, banyaknya kayak gitu. Nah terus kalsiumnya kita kasih 3 sendok makan. Terus nanti ini regennya ini bosku, regennya ini kita kasih 20 ml. Ini curakronnya untuk lalat buah dan ulat-ulat itu kita kasih 20 ml. Dan ini fungisidanya, fungisida sistemiknya bosku ya, kayak merek Tandem, itu kita kasih 20 ml. Nah ingat bosku ya, dalam pengadukannya itu MKP dengan kalsium didulukan karena dia susah encernya bosku. Nah fungsi MKP ini bosku untuk menambah unsur fosfat dan kalium pada tanaman. Fungsi fosfat yaitu menghijaukan daun, salah satunya penambah percabangan, plus percabangan, terus menghijaukan daun dan menambah perakaran bosku. Untuk kaliumnya itu menguatkan rasa buah, mengkilapkan buah, membesarkan buah ya bosku ya. Ini kandungannya fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Kalau untuk kalsiumnya ini untuk supaya bunga-bunga buah tidak rontok ya bosku ya. Nah ini bosku, satu lagi nih penyakit ini bosku. Kayaknya kita nggak perlu pakai obat kuring lagi nih Pak Yakob. Ini kalau obatnya resisten, obatnya itu nggak mau nyampur. Ini tapi mau nyampur nih, syukur mau nyampur. Kalau nggak mau nyampur jangan dimik ya bosku ya. Ini nyampur ini. Biasanya ini paling susah ini, makanya saya pakai Demolis atau Abasel itu enak nyampurnya. Kalau ini regen ini kadang-kadang nggak mau nyampur bosku. Nah itu, oke kita ulas kembali. Ini untuk pembungaan dan pembuahan bosku ya. Terus ini untuk bunga nggak rontok.
fungisidanya ini untuk menekan jamur patogen seperti untuk mengatasi bercak daun dan antraknosa, orong. Ini untuk kutu-kutuan bosku. Ini kebetulan hari ini saya pakai regen ya. Terus ini untuk ulat dan lalat buah ya bosku ya. Oke bosku, kita lihat keseruannya saat nyepray. Ada teknik nyepraynya ya bosku ya. Jangan sembarangan nyepray itu, jangan dari pucuk terus jangan atas, jangan. Pokoknya kita buat sedemikian rupa ya bosku, supaya semua unsur yang kita pakai ini, semua bahan yang kita pakai ini terserap maksimal oleh tanaman bosku. Oke, kita lihat keseruan saat nyepray. Teknik nyepraynya itu dari bawah ke atas bosku ya. Spraynya sticknya itu dihadapkan ke atas, supaya daun di bagian bawah itu tersentuh oleh ini bosku, oleh apa? Oleh sprayan bosku ya. Karena di bagian bawah daun itu terdapat stomata yang fungsinya untuk menyerap nutrisi bosku, untuk menyerap nutrisi yang kita masukkan pada tanaman bosku ya. Nah itu fungsinya itu. Nah pada saat ke atas itu menyepray bagian bawah, terus pas dia turun itu nyepray daun bagian atas. Nah sprayan bagian atas itu tujuannya untuk mengendalikan bercak daun, penyakit-penyakit yang menyerang pada tanaman cabai kita bosku. Nah bagian atasnya tadi seperti apa saya bilang, itu untuk mengatasi hama dan penyakit ya bosku ya, seperti bercak daun, antraknosa, terus ulat dan sebagainya bosku ya. Jadi tujuannya main atas bawah itu tujuannya kalau hamanya ya bisa terspray semua, kalau ada penyakitnya ya bisa terspray semua gitu bosku ya. Dan yang paling penting kalau dari bawah itu tadi, dalam penyepraiannya itu nutrisi yang kita masukkan via daun itu terserap total atau terserap maksimal oleh tanaman. Karena itu tadi saya tegaskan kembali bahwa stomata daun itu atau mulut tanaman, apa stomata bahasanya ya, ibaratnya mulut di kita lah, mulut itu terletak di bagian bawah daun gitu bosku ya. Oke bosku, kita lanjut ke bagian tanamannya ya. Nah ini tanaman kita sudah di deretan kedua. Nanti saat saya bikin video lagi nih saya kasih tahu di deretan kedua ini biar kita enak bosku ya. Nah sudah menampakkan buah-buahnya secara maksimal, dan mungkin dari apa yang telah saya sampaikan bos-bosku bisa memetik nilai positifnya. Semoga video ini bermanfaat, dan atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.